Selamat datang di CD Live Revolution Series. Bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di kaset kedua. Kita akan belajar cara menjadi master dalam bidang apapun. Sebelum kita belajar bagaimana menjadi master di bidang apapun, pertanyaan saya, sudahkah Anda melakukan PR di kaset yang pertama? Melakukan 2 hal kecil yang selama ini Anda tunda-tunda. Kalau belum, hentikan kaset ini dan lakukan sekarang juga hal-hal yang harus Anda lakukan tadi. Stop sekarang juga. Kembali ketika Anda sudah melakukan PR Anda. Oke, mari kita lanjutkan. Saya anggap Anda sudah melakukan. Kalau belum, Anda tetap harus menghentikan kaset ini dan Anda harus melakukan. Karena kaset atau CD ini kita desain untuk membuat Anda berani take action dan mempunyai kebiasaan keluar dari zona nyaman untuk melakukan take action hal-hal yang harus Anda lakukan. Karena kekuatan timbul dari kebiasaan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjadi master dalam bidang apapun. Misalnya kita kepengen master di bidang main gitar, atau main badminton, ataupun PlayStation, ataupun main komputer game, ataupun menjadi master dalam bahasa Inggris, ataupun master bela diri, atau master di bidang apapun. Kalau kita kepengen jadi master, caranya adalah sangat-sangat sederhana. 1, kita harus belajar dari yang terbaik. Yang kedua, kita harus larut sepenuhnya. Yang ketiga, kita harus melakukan pengulangan dengan ada jeda. Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita misalnya mau belajar menjadi pemain golf yang terbaik, kemudian kita memutuskan diri untuk belajar, mana yang akan membawa hasil yang terbaik? Anda belajar dari Tiger Woods atau Anda belajar dari caddy golf yang tidak bisa golf? Jawabannya sederhana sekali, sudah pasti Anda harus belajar dari Tiger Woods. Kalau Anda belajar dari Tiger Woods, Anda akan sukses. Tapi kalau Anda belajar dari caddy golf yang tidak bisa golf, Anda jadi rotten wood atau kayu yang busuk. Misalnya kita kepengen belajar badminton. Pada waktu Anda belajar badminton, sudah pasti Anda harus cari juara-juara badminton atau pelatih-pelatih yang sudah terbukti membuat orang menjadi juara badminton. Kemungkinan sukses Anda jauh lebih besar, kemungkinan Anda menjadi master jauh lebih besar daripada Anda belajar kepada orang yang salah. Sebagai contoh, pada waktu saya pribadi kepingin sekali menjadi mahasiswa teladan dan kemudian saya putuskan bahwa saya harus belajar dari yang terbaik, saya datengin kos serta rumah mahasiswa teladan sebelum saya. Dan ketika saya belajar dari mereka, ternyata akhirnya saya tahu rahasianya yang orang lain tidak tahu. Yaitu, ketika Anda mau kepingin jadi mahasiswa teladan, 1, indeks prestasi Anda harus 3 ke atas. Kemudian yang kedua, Anda harus aktif di senat atau aktif di organisasi sosial. Yang ketiga, Anda harus aktif ikut lomba-lomba, sehingga ketika lomba-lomba Anda tahu persis bahwa Anda mempunyai prestasi dan guru-guru Anda tahu punya prestasi, Anda bisa dipilih menjadi mahasiswa teladan.
Dan ketika Anda mau belajar dari yang terbaik, Anda harus melakukan ATM. A-nya amatin, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Dan pada waktu Anda mengamati, Anda harus detail dan berpikir. Kalau Anda tidak detail, Anda tidak bisa mencontek dengan baik. Kemudian Anda juga harus berpikir, mana tindakannya dia yang betul-betul membawa hasil, atau tindakan yang tidak membawa hasil. Ketika saya belajar bagaimana menjadi mahasiswa teladan dari para mahasiswa teladan yang sebelum saya, karena saya sudah mempunyai goal menjadi mahasiswa teladan, dan selalu ingat, menang adalah mudah karena lawannya sedikit. Apakah saya mengalahkan 3.000 mahasiswa yang lain? Sudah pasti tidak, karena tidak ada satupun mahasiswa yang sejak masuk mempunyai goal menjadi mahasiswa teladan. Sedangkan saya sendiri, kenapa saya mempunyai goal menjadi mahasiswa teladan? Karena pada waktu itu sempat ditolak begitu banyaknya wanita karena saya dianggap goblok. Dengan dianggap goblok, saya terpacu sekali untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi mahasiswa teladan. Dan saat itu juga saya alasan lagi yang membuat saya sangat-sangat kuat untuk kepengen jadi mahasiswa teladan, karena saya kuliah sempat tertunda setahun. Di tahun pertama saya masuk di ekonomi dan saya merasa itu bukan di jurusan yang saya inginkan, karena waktu itu adalah ekonomi studi pembangunan, bukan manajemen, bukan akuntansi. Dan saya dari IPA, saya tidak tahu. Dan ketika kesasar 1 tahun, kemudian tahun berikutnya saya masuk Fakultas Hukum, saya memutuskan, yes, saya harus menjadi mahasiswa teladan untuk membuktikan bahwa terlambat 1 tahun membuat saya menjadi lebih baik. Dan kemudian cara yang ketiga yaitu belajar dari yang terbaik. Saya cari mahasiswa-mahasiswa teladan sebelumnya. Dari sana saya mulai belajar. Ternyata kalau kepingin menjadi mahasiswa teladan, syaratnya ada 3. 1, indeks prestasi Anda harus di atas 3. Kemudian yang kedua, Anda harus aktif di senat dan aktif di organisasi sosial. Yang ketiga, Anda harus ikut-ikut lomba sehingga sangat-sangat menonjol, sehingga kemungkinan dipilih sebagai mahasiswa teladan jauh lebih besar. Di semester 1, ternyata indeks prestasi saya hanya 2,3. Kemudian saya datang kepada orang-orang yang jauh indeks prestasinya lebih tinggi dibanding saya. Kemudian saya tanya, caranya gimana kok bisa mendapat indeks prestasi yang di atas angka 3? Jawabannya sederhana, kamu harus belajar soal-soal tahun lalu. Karena biasanya dosen malas membuat soal baru. Kalau Anda tahu soal-soal tahun lalu, belajarnya lebih efektif dan efisien. Dan ketika semester berikutnya saya indeks prestasi belum sampai angka 3 lagi, saya datang lagi kepada mahasiswa yang sudah mendapatkan indeks prestasi di atas 3. Loh, saya sudah belajar loh soal-soal tahun lalu. Tapi kenapa kok masih aja belum dapat indeks prestasi yang lebih dari situ? Dijawab, kamu kalau kepengen mau dapat nilai di atas 3, kamu harus juga punya buku referensi. Dengan buku referensi ini, kalau ada persoalan yang baru yang ditanya, bukan dengan buku teks atau tidak ada soal dari tahun lalu, kamu tetap bisa. Saya mulai lebih pintar lagi. Oke, terus apalagi kalau memang ternyata kita tidak bisa, caranya gimana? Jawabannya menarik. Tenang, caranya begini. Kamu pada waktu kuliah, karena pada waktu itu kuliahnya negeri, jadi mahasiswanya satu pelajaran 300 orang, kadang 200 orang, 300 orang, seperti itu. Saya dapat kata-kata yang membuka mata saya. Gini loh, seringkali dosen itu males. Mereka tidak akan memeriksa semua. Kalau kamu sudah terkenal bahwa kamu pintar, dan kamu menunjukkan bahwa kamu datang di depan, dan kamu dikenal dengan baik, kemungkinan dapat nilainya lebih baik. Caranya begini, setelah kamu harus duduk di depan. Pada waktu kamu duduk di depan, selesai kuliah, kamu harus ngomong kepada dosenmu. Pada waktu kuliah duduk di depan, dan kemudian sering bertanya, dan pada waktu setelah sering bertanya, waktu bertanya, sebutkan namamu supaya diingat oleh dosennya. Dan sebelum kuliah kamu harus baca dulu supaya tanyanya benar-benar tanya yang berbobot. Selesai kuliah dibaca lagi. Dan kemudian pada waktu kamu selesai mata pelajaran, kamu harus datang ke depan. Pada waktu ke depan dan kamu ngomong kepada dosen, Pak, nama saya adalah Tung Desem Waringin. Saya kepingin mendapat nilai A. Untuk itu, kira-kira buku pelajaran apa lagi yang harus saya beli sehingga saya bisa dapat nilai A? Gurunya ngomong, kamu harus punya buku A, B, C, D, dan E. Misalnya seperti itu.
Di kuliah berikutnya kamu duduk di depan lagi. Setelah duduk di depan lagi, kamu selesai kuliah, kamu harus maju ke depan, bilang, Pak, bukunya saya sudah beli, saya sudah baca begini. Kira-kira supaya saya dapat nilai A, saya harus belajar apa lagi? Tunjukkan bahwa kamu semangat dan itikat baik untuk baca, untuk belajar. Dari dengan demikian, sekian ratus mahasiswa, dosen, rata-rata, zaman dulu, begitu ya, belum tentu zaman sekarang, mereka malas memeriksa semuanya, karena tidak dapat insentif. Kenapa harus baca semua? Nah, kemudian, kalau mereka sudah membaca namamu, kalau misalnya dalam ujian ternyata kamu tidak bisa, please, kamu tetap isi. Kalau kamu tetap isi, pertanyaannya ditulis dulu, kemudian jawabannya ditulis menjorok agak dalam, bisa jadi dosennya tidak meriksa, langsung kamu dikasih nilai A. Dan ternyata ada satu masa yang ketika saya menjawab tidak bisa, saya tetap bisa dapat nilai A, karena dosennya menganggap dianggap pinter, dan langsung dikasih nilai A tanpa diperiksa. Ini yang menarik, kelihatan jawabannya panjang, langsung dapat A. Masuk akal juga. Nah, demikian. Jadi kuncinya, nyontek harus detail. Kalau Anda tidak detail, Anda kehilangan poin-poin yang membuat Anda bisa dapat nilai A. Kemudian sama, pada waktu saya ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah, seperti yang saya ceritakan. Ternyata pada waktu saya ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah, lawan saya sedikit. Dengan lawan yang sedikit, akibatnya saya jadi juara dan saya menonjol. Dan kemudian aktif di senat, aktif ngurusin organisasi. Ketika menonjol, akhirnya terpilih juga sebagai mahasiswa teladan. Padahal dulunya, saya pada waktu SMA, saya terkenal tidak begitu pintar, biasa-biasa saja. Kenapa orang yang tidak begitu pintar dan bisa menjadi mahasiswa teladan? Karena resep jadi pemenang adalah mudah, karena lawannya sedikit. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Dan di dalam CD ini akan banyak-banyak pengulangan. Kenapa? Karena repetition is matter of skill. Keterampilan itu datangnya dari pengulangan. Atau pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Dan sengaja saya ulangi. Supaya apa? Supaya Anda take action, supaya Anda paham benar. Memang ada satu cerita di satu gereja, ketika ada satu pendeta yang setiap khotbah ngomong hal itu lagi. Seminggu pertama hal itu, minggu kedua hal itu, minggu ketiga hal itu. Sampai ada pesertanya yang datang, anggota jemaatnya, dia ngomong gini, Bapak pendeta sadar nggak? Bapak pendeta ini sudah ngulangin lebih dari 4 kali loh. Jawabannya pendetanya, iya, akan saya ulangi terus sampai saya yakin bahwa kamu melakukan. Betul sekali. Jadi dalam hal ini, ketika ada pengulangan, itu adalah sengaja dimaksudkan supaya terjadi penekanan dan terjadi deep impact sampai kita melakukan action dan paham benar. Nah, sekali lagi saya tandaskan di sini bahwa menang adalah mudah, karena kalau kita sudah menentukan menang, itu lawannya sedikit karena jarang sekali orang yang menentukan. Kemudian yang kedua, kita punya alasan sangat kuat. Yang ketiga, kita belajar dari yang terbaik. Dan untuk menjadi master atau menjadi yang terbaik di bidang apapun, satu, kita belajar dari yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita larut sepenuhnya.
Apa maksud larut sepenuhnya di sini? Misalnya kita belajar badminton. Pada waktu kita belajar badminton, kita belajar dari juara dunia ataupun misalnya juara All England 8 kali, Rudi Hartono. Ketika Anda belajar dari Rudi Hartono, mana yang kira-kira kalau bertanding akan menang? Satu orang yang terus latihan seminggu 5 kali selama 3 bulan, satu kalinya 3 jam, atau orang yang berlatih satu kalinya 3 jam, tapi 3 bulan sekali selama 5 tahun. Mana yang kira-kira menang? Sudah pasti, yang menang adalah seminggu 5 kali, satu harinya 3 jam, dan larut sepenuhnya dalam waktu 3 bulan. Inilah, ketika Anda larut sepenuhnya, Anda akan bisa jadi kemungkinan menangnya lebih tinggi, kemungkinan masternya lebih tinggi, dibanding Anda tidak fokus dan kemana-mana. Kemudian berikutnya, yang ketiga, pengulangan dengan ada jeda. Seperti Anda berlatih badminton. Ketika Anda berlatih badminton, kalau Anda sendiri sudah larut sepenuhnya, tapi tidak pernah bertanding, tidak pernah mempraktekkan di dalam dunia nyata, Anda tidak tahu kelemahan Anda. Atau seperti kata di dalam tempurung, atau kita hidup di dalam zona nyaman kita sendiri. Ketika Anda melakukan pengulangan dengan ada jeda, maksudnya bagaimana? Selesai Anda berlatih, Anda jeda, Anda langsung terjun ke masyarakat, Anda bertanding dalam kesungguhan, dan pada waktu misalnya badminton tadi, Anda punya kelebihan jumping smash yang luar biasa, smash tinggi, dan orangnya susah sekali tangkap, dan itu kelebihan Anda. Tapi ketika bertanding, ternyata lawannya netting terus, atau chop, dan netting tidak pernah bolanya naik, tidak pernah Anda bisa nyemet, akhirnya Anda kalah. Ketika Anda kalah, Anda pergi ke Rudi Hartono. Om Rudi, ini lawannya tidak pernah naik, kapan saya nyemesnya? Om Rudinya ngomong, begini nak, kalau Anda kepengen lawannya naik, nettingnya caranya gini, Anda potong, misalnya begini Bapak Ibu caranya, kalau digambarkan, harus potong 90 derajat dengan gerakan begini, klak, Anda kan bola nettingnya bergulir di bibir net, ketika di bibir net, lawannya mau tidak mau dia akan ngambilnya terlambat, dia akan sentak ke atas dan bolanya tanggung, kamu baru tembak semaksimal mungkin. Ternyata kita praktekkan, oh iya, kalau saya netting begini, lawannya tidak bisa netting lagi. Terpaksa sentak ke atas, baru nanggung, bolanya semet sekeras mungkin. Kemudian kita ngomong sama Om Rudi. Om Rudi, kenapa kok dari dulu diajarin? Jawabannya Om Rudi, ya salahnya sendiri, kenapa kok dari dulu tidak tanya? Nah, seringkali kita dalam belajar, kita harus melakukan tadi. Kita praktek terlebih dahulu, dengan pengalaman nyata di lapangan, kita tanyakan kembali kepada para yang terbaiknya, sehingga hidup kita jadi lebih baik. Kemudian dari 3 jurus menjadi master ini, ada orang tanya kepada saya, kalau begitu kita tidak boleh belajar dari yang jelek. No, seperti saya pribadi, ketika saya kepingin kaya, saya belajar juga dari orang-orang yang tidak kaya. Tapi 80% waktu saya fokus kepada orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Sedangkan 20% saya boleh belajar apapun kepada siapapun, sedemikian sehingga pengalaman mereka tidak terulang di saya. Nah, cara belajar, bagaimana kita cara belajar tadi? Cara belajar sebetulnya ada 4 hal. 1, kita belajar dari pengalaman.
Belajar dari pengalaman ini adalah cara belajar yang paling berkesan. Kita akan ingat seumur hidup karena kita ngalami sendiri. Yang kedua adalah cara belajar dari merenung. Bertanya kepada diri sendiri, berpikir, menganalisa, membandingkan, dan menyimpulkan. Cara yang pertama, kalau kita belajar dari pengalaman, itu seringkali menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, dan menghabiskan emosi, menghabiskan daya tahan. Khususnya apabila Anda bisnis, Anda belajar dari praktek di lapangan, bagus. Tapi dalam hal ini kalau Anda harus bangkrut dulu, berkali-kali, itu sangat-sangat tidak enak. Bolehlah bangkrut sekali dua kali, tapi kalau terus-menerus, baru Anda pintar, itu terlalu lama. Jadi ada baiknya juga, kita harus yang nomor 2 ini, yaitu dengan merenung. Dengan merenung dan menganalisa serta menyimpulkan, itu adalah cara yang paling bermanfaat. Sebagai contoh, kalau Anda mengandalkan berdasarkan pengalaman, karena tidak ada orang yang pernah punya pengalaman sampai ke bulan, Anda tidak akan pernah sampai ke bulan. Orang bisa sampai ke bulan karena dia merenung, menganalisa, menyimpulkan, sehingga dia bisa pergi atau mendapatkan hasil yang lebih dibanding pengalamannya masa lalu. Kemudian, cara belajar ketiga, yaitu adalah cara belajar secara langsung dari mentor, dari teman, atau dari orang yang sudah berhasil di bidangnya. Ini adalah cara yang paling cepat. Maksudnya apa cara paling cepat? Yaitu Anda ditunjukkan secara langsung, kalau begini, efeknya begini, langsunglah praktek dibimbing step by step oleh mentor. Mentor inilah yang mereka sudah mengalami pahit manisnya, suka dukanya, mengecewakan atau membanggakan, dari proses sampai dia menjadi master. Akibatnya dia bisa menunjukkan dengan tepat, dan inilah cara belajar yang paling cepat. Kemudian cara belajar yang keempat, yaitu cara belajar dengan secara tidak langsung. Kita dengan CD audio seperti yang Anda dengarkan saat ini, dengan membaca buku, kemudian dengan melihat DVD. Cara belajar yang keempat inilah adalah cara belajar yang paling banyak. Kenapa paling banyak? Misalnya ada orang menulis buku. Rata-rata orang menulis buku adalah sekitar umur 40 tahun. Kalau Anda menyatakan bahwa Anda sudah membaca 1000 buku, sebetulnya Anda baru belajar 40.000 tahun pengalaman orang. Ini cara yang paling banyak. Dan yang menarik, CD audio ataupun DVD ataupun buku, mereka setia setiap saat. Mereka berada di lingkungan Anda. Kapanpun Anda mau, Anda bisa baca lagi, bisa Anda dengarkan lagi, Anda bisa ulangi lagi, Anda bisa terus-menerus belajar dari yang terbaik. Nah, setelah saya ungkap di sini bahwa menjadi pemenang adalah mudah dan kemudian menjadi master, ada caranya seperti ini. Masih ada juga banyak orang bertanya, Pak, kalau saya sudah menentukan goal menjadi yang terbaik, saya punya alasan yang sangat kuat. Terus kemudian saya juga mempunyai belajar dari yang terbaik. Dan kemudian cara belajarnya juga seperti yang Bapak ajarkan. Saya belajar dari yang terbaik, 80% waktu saya belajar dari yang terbaik, 20% belajar dari siapapun. Kemudian yang kedua, saya larut sepenuhnya. Kemudian saya melakukan pengulangan dengan ada jeda. Dan caranya belajar tadi sudah saya lakukan semuanya 4-4, Pak. Saya sudah belajar dengan cara mengalami. Kemudian saya belajar juga dengan merenung. Saya belajar dari mentor-mentor yang sudah berhasil. Kemudian saya belajar secara tidak langsung dari CD audio, dari DVD. Kemudian dari buku-buku juga saya pelajarin semua. Dan saya menggunakan jurus, Pak, ATM seperti yang Bapak ajarkan. Amatin, tiru, dan modifikasi menjadi lebih baik. Dan saya amatinya juga sudah dengan detail dan berpikir. Kemudian apakah semua ini yang sudah saya lakukan begini, saya pasti menjadi yang terbaik? Jawaban saya, belum tentu. Tapi minimal Anda akan jauh lebih baik dibanding orang rata-rata.
Ada orang tanya, Pak, lah kalau misalnya keturunan, bentuk badan, terus kemudian lingkungan, apakah ini tidak bisa membuat kita berbeda, Pak, hasilnya? Jawaban saya begini, bisa jadi. Misalnya ada orang ngomong, Pak, kalau saya kepingin lomba lari, saya belajar dari Carl Lewis, juara Olimpiade. Apakah saya bisa juga menjadi seperti dia? Jawaban saya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi minimal pada waktu kita belajar dari Carl Lewis dan kemudian kita amatin dan kita tiru dan kita modifikasi, goalnya kita punya goal yang sangat jelas dan kita punya alasan yang sangat kuat, dan kita belajar dari orang-orang yang terbaik tadi dengan cara yang benar. Mungkin kita tidak juara dunia, tapi minimal di lingkungan kita bisa juara, tetap sangat menonjol. Dengan lingkungan yang sejenis, misalnya dengan ras Asia yang rata-rata misalnya secara panjang kaki atau secara tinggi badannya tetap kalah dengan Carl Lewis, kita tetap bisa menang. Nah, di sini situasi atau kondisi bukan untuk membuat kita menghentikan kita, tapi untuk membuat kita berlatih menjadi lebih baik. Misalnya, pada waktu Anda basket, Pak, lah kalau saya belajar dari yang terbaik, saya sudah pengen menjadi pemain basket yang terbaik. Goal saya jelas, saya punya alasan sangat kuat juga, dan saya belajar dari orang-orang yang terbaik. Tapi tinggi saya cuma 160. Secara alamiah kan saya kalah, Pak, dengan yang tingginya 2 meter. Yes, tapi minimal kalau Anda berlatih dengan sangat-sangat keras, dan Anda punya goal yang jelas dan alasan sangat kuat, Anda belajar dari yang terbaik, dengan cara yang benar, amatin, tiru, dan modifikasi tadi, kemudian apa yang jadi? Minimal di antara orang-orang yang tingginya 160, Anda jadi yang terbaik. Bahkan mungkin dibanding dengan 2 meter, orang yang tingginya 2 meter tapi dia tidak berlatih dengan baik, dia tidak punya alasan yang sangat kuat, dan tidak punya goal menjadi yang terbaik, Anda bisa mengalahkan mereka. Di sini kuncinya, situasi, lingkungan, kondisi tidak untuk menghambat kita, tapi melainkan untuk memacu kita melakukan hal yang lebih baik, lebih keras, lebih cerdas. Dan ketika kita lebih keras dan lebih cerdas, hasilnya kita bisa jadi lebih baik. Saat ini kita sudah belajar resep bagaimana belajar menjadi master di dalam hidup kita. Tugas yang kedua yang harus dilakukan pada hari ini, kalau kemarin kita harus melakukan 2 hal kecil yang selama ini kita tunda, di kaset kedua ini Anda harus melakukan 4 hal yang selama ini Anda tunda-tunda. Apa yang belum Anda lakukan, tulis, dan setelah Anda tulis, lakukan dalam 1 kali 24 jam ini juga. Sampai ketemu di kaset yang berikutnya. Lakukan tugasnya. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.